Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai kisah Al-Damiri. Perkenalkan, nama saya Abel Sendia Yuniar Hematifa dengan NIM 241021102 dari Prodi Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Melinda Inur Rohma dengan NIM 241021104 dari Prodi Biologi. Sejarah Al-Damiri. Al-Damiri merupakan seorang ulama ahli fikih mazhab Syafi'i sekaligus pakar zoologi muslim terkemuka dari Mesir. Nama lengkapnya adalah Kamal Aldin Muhammad Ibnu Musa Al-Damiri, lahir di Kairo dan bermazhab Syafi'i. Ia dikenal melalui karya ensiklopedia hewannya yang berjudul Hayat Al-Hayawan Al-Kubra. Al-Damiri mengajar di Al-Azhar University, Kairo. Ia menyusun sekitar 931 jenis hewan secara sistematis berdasarkan urutan abjad. Al-Damiri merupakan pakar biologi muslim yang berkontribusi dalam ilmu zoologi. Ia mempelajari kehidupan hewan secara mendalam dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1405 Masehi. Al-Damiri mengumpulkan berbagai informasi tentang hewan dan menyusunnya menjadi kitab Hayat Al-Hayawan, salah satu ensiklopedi penting tentang binatang. Yang selanjutnya yaitu pengaruh Al-Jaziz. Al-Jaziz dikenal sebagai ahli zoologi paling terkemuka di dunia Islam yang telah memberikan dasar penting dalam kajian tentang kehidupan hewan. Pemikirannya menjadi inspirasi utama bagi Al-Damiri dalam mengembangkan penelitiannya. Karya Al-Damiri. Al-Damiri menulis kitab Hayat Al-Hayawan atau kehidupan binatang, yaitu sebuah karya penting yang membahas berbagai jenis hewan. Kitab Hayat Al-Hayawan ini merupakan ensiklopedi yang berisi informasi lengkap tentang berbagai jenis hewan, yaitu meliputi karakteristik, kebiasaan, dan kehidupannya. Karya ini menjadi sumber penting bagi masyarakat dan ilmuwan pada masanya. Ilmu zoologi. Yang pertama yaitu Al-Damiri berkontribusi besar dalam zoologi melalui kajian hewan. Yang kedua, memperluas pengetahuan tentang hewan dengan menyusun informasi dalam bentuk ensiklopedi. Yang ketiga, karyanya menjadi sumber rujukan penting bagi masyarakat dan ilmuwan. Dan yang keempat, penelitiannya membantu mengembangkan zoologi sebagai cabang ilmu biologi. Dan yang terakhir, kontribusinya menunjukkan pentingnya peran ilmuwan muslim dalam ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya ada keunggulan karya, di mana yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, karya Al-Damiri ditulis sekitar 700 tahun lebih awal dibandingkan ilmuwan barat. Dan yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa ilmuwan muslim telah lebih dahulu mengembangkan ilmu zoologi secara mendalam. Dan yang ketiga, karya tersebut menjadi bukti bahwa peradaban Islam memiliki kemajuan tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya yaitu ada dampak karya Al-Damiri. Nah, di mana karya Al-Damiri memberikan dampak besar dalam perkembangan ilmu zoologi, terutama yaitu dalam menyediakan referensi yang lengkap tentang berbagai jenis hewan. Ensiklopedi ini menjadi membantu para ilmuwan dan masyarakat dalam memahami hewan dengan lebih baik dan benar. Selanjutnya ada nilai teladan, di mana yang pertama yaitu ada Al-Damiri menunjukkan semangat tinggi dalam menuntut ilmu, dan yang kedua memiliki sikap tekun dan tidak mudah menyerah, dan yang ketiga Al-Damiri juga menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, dan yang keempat sikap kerja keras dan kesungguhannya menjadi contoh keberhasilan, dan yang terakhir yaitu memberikan teladan untuk menghargai dan mengembangkan ilmu. Mengenal ilmu pengetahuan serta tokoh seperti Al-Damiri penting untuk memperluas wawasan dan memahami bagaimana ilmu berkembang dari masa ke masa. Jadi dari kontribusi ilmuwan terdahulu, kita dapat belajar bahwa kemajuan ilmu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh usaha dan ketekunan. Kesimpulannya yaitu Al-Damiri merupakan ilmuwan muslim yang berkontribusi besar dalam zoologi melalui kitab Al-Hayawan. Karyanya menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan telah berkembang pesat dalam peradaban Islam sebelum ilmuwan barat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.